Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Dafar Ramadan dengan NIM 2451507001111032, dan dalam video kali ini kita akan membahas sebuah sistem manajemen perpustakaan sederhana yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan menerapkan konsep Object Oriented Programming. Sistem ini memungkinkan kita untuk mengelola data buku, anggota perpustakaan, dan transaksi peminjaman, serta pengembalian buku. Kita akan melihat bagaimana konsep seperti class, objek, konstruktor, method overloading, encapsulation, static, dan final diterapkan dalam kode ini. Baik, kita mulai dari kelas anggota. Di kelas anggota, kelas ini mewakili individu yang terdaftar di perpustakaan. Kelas ini memiliki atribut utama, ID anggota, nama anggota, kemudian email anggota. Atribut ID anggota dibuat sebagai final agar nilainya tidak bisa berubah setelah objek dibuat. Kemudian kita menggunakan modifier private untuk atribut lainnya agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas sesuai dengan prinsip encapsulation. Kemudian terdapat metode display info untuk menampilkan data anggota dan get ID anggota untuk mengambil ID anggota ketika diinstansiasi di method main nanti. Kemudian static digunakan pada account anggota di sini untuk menghitung jumlah total anggota yang telah dibuat. Selanjutnya ada kelas buku. Di kelas buku, kelas ini digunakan untuk merepresentasikan buku di perpustakaan. Atribut utama yang dimiliki adalah ID buku, kemudian judul, penulis, tahun terbit, dan is dipinjam untuk menentukan apakah buku tersebut dipinjam atau tidak. Kemudian modifier final digunakan untuk ID buku, sedangkan private digunakan untuk atribut yang lain agar tidak bisa diakses secara langsung. Static digunakan pada akun buku untuk menghitung jumlah buku yang telah dibuat. Metode pinjam buku digunakan untuk merubah status peminjaman buku jika buku tersedia. Kemudian metode kembalikan buku digunakan untuk mengubah status buku menjadi tersedia kembali. Kemudian selanjutnya ada kelas transaksi peminjaman. Di kelas transaksi peminjaman berfungsi untuk mencatat transaksi peminjaman oleh anggota. Memiliki atribut seperti ID transaksi, nama anggota, nama buku, tanggal dipinjam, tanggal kembali, dan is selesai untuk menentukan apakah transaksi sudah selesai atau belum. Kemudian tanggal dipinjam diambil dari tanggal saat transaksi dibuat, dan tanggal kembali otomatis diset menjadi 1 minggu setelah tanggal dipinjam. Kemudian modifier final yang ada di sini digunakan untuk ID transaksi agar ID transaksi tidak berubah setelah dibuat. Terdapat metode selesai transaksi yang menandai transaksi tersebut sudah selesai dan mengubah status buku menjadi tersedia kembali. Selanjutnya ada di kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh data yang ada di semua kelas. Menggunakan 3 daftar array untuk menyimpan data buku, anggota, dan transaksi. Kemudian, metode tambah buku dan tambah anggota digunakan untuk menambahkan data ke dalam daftar. Lalu, metode pinjam buku digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman, sedangkan kembalikan buku untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam. Modifier static digunakan untuk memastikan hanya ada satu perpustakaan yang mengelola data. Terdapat juga metode tampilkan semua buku, tampilkan semua anggota, dan tampilkan semua transaksi untuk menampilkan seluruh data yang ada di kode ini. Selanjutnya di method main digunakan sebagai titik masuk program untuk menjalankan seluruh sistem. Program dimulai dengan membuat beberapa objek buku dan anggota. Buku dan anggota ditambahkan ke dalam daftar perpustakaan. Beberapa transaksi peminjaman dan pengembalian dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem. Pada akhirnya daftar buku, anggota buku, dan transaksi ditampilkan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan benar. Dari kode ini, kita telah melihat bagaimana OOP diterapkan dalam pemrograman Java untuk membangun sistem manajemen perpustakaan. Beberapa konsep penting yang bisa kita pelajari ada encapsulation untuk melindungi data dengan modifier private, static digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat global seperti jumlah anggota atau buku.
final untuk memastikan bahwa ID pada setiap entitas tidak berubah. Konstruktor mempermudah inisialisasi objek saat dibuat. Lalu, metode overloading dan behaviors memungkinkan manipulasi objek dengan lebih fleksibel. Semoga video ini dapat membantu untuk memahami konsep OOP di sistem manajemen perpustakaan sederhana ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.